Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus dan DKM Masjid Jaminul Hidayah, berkhusus Bapak Haji Burhanuddin Al-Mukarram Al-Ustadz Dayat, bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Sabtu subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita semua yang hadir khususnya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian pelajaran tauhid dengan bantuan kitab Sifat 20, masih membahas tentang sifat-sifat uluhiyah. Pada hari ini kita akan bahas sifat wajib bagi Allah yang ke-17, yaitu sifat Hayyun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi barakati umumihi fid dharaini amin. Qala Hayyun artinya Allah zat yang maha hidup, maka mustahil mayyitun, mustahil Allah itu bersifat dengan sifat mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala seperti di dalam dalil sifat hayat, yaitu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserah dirilah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak mengalami kematian. Jadi di antara sifat-sifat uluhiyah yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini dengan sepenuh hati, bahwasanya Allah itu zat yang memiliki sifat hayat. Jadi Allah disebutnya Hayyun. Kalau hayat itu artinya hidup, itu merupakan sifatnya yang disebut dengan sifat ma'ani. Kalau Hayyun adalah maknanya zat yang bersifat hidup, ya. Jadi yang disebut Hayyun, ya, ini secara hakikat tentunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah yang punya kehidupan, ya. Selain Allah Ta'ala, termasuk kita yang disebut dengan makhluk, ya, tidak memiliki sifat hidup secara hakikat, ya. Seperti sifat-sifat lainnya, ya. Kalau kita bicara tentang sifat ma'ani, itu yang 7 sifat, dari mulai kudroh sampai kalam, ya, itu kan sifat-sifat ma'ani namanya. Itu sifat-sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, sifatnya Allah Ta'ala, yang artinya selain Allah Ta'ala tidak punya yang namanya sifat ma'ani. Termasuk kita tidak punya sifat hayat, karena sifat hayat itu yang artinya hidup hanyalah sifat Allah Ta'ala. Tetapi salah satu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala, ya, bentuk bahwasanya Allah ini sayang kepada kita sebagai makhluknya yang namanya manusia, ya. Kita diberikan, ya, sifat-sifat tersebut sebagai
sebagai penopang kehidupan kita di alam dunia. Kita dikasih sama Allah sifat kudro, kemampuan. Kita dikasih sifat irodah, punya keinginan. Kita dikasih sifat ilmu dari kemarin. Ya, kita bisa punya pengetahuan. Termasuk kita pun dikasih sifat hayat, hidup. Ya. Artinya Allah Ta'ala memberikan itu semua kepada kita. Pertama sebagai bentuk bahwa manusia ini makhluk istimewa, sehingga sifat ma'aninya Allah Ta'ala itu diberikan sama kita sebagai makhluk yang namanya manusia. Ya. Ini berarti makhluk yang namanya manusia makhluk istimewa. Ya, sifat-sifat uluhiyahnya dipinjamkan kepada kita, sekalipun secara hakikat tentunya memang berbeda. Hidupnya kita dengan hidupnya Allah Ta'ala beda, ilmunya kita dengan ilmunya Allah Ta'ala pun berbeda, ya. Tapi secara zahir kita pun diberikan sama Allah di antaranya sifat hayat, sifat hidup. Jadi yang pertama yang perlu kita yakini dan harus kita sadari bahwa hidup ini ya adalah bagian daripada sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, berarti sifatnya Allah Ta'ala. Kita juga sekarang hidup, ya, berarti hidupnya kita ini diberikan oleh Zat yang maha hidup, oleh Zat yang punya kehidupan. Sebab kita nggak punya kehidupan, maka kita diberikan ya kehidupan tersebut untuk kita jadikan sebagai sarana hidupnya kita di alam dunia. Nah, sehingga dengan diberikan sifat hidup tersebut, kita bisa melakukan apapun yang Allah perintah. Kita bisa mengerti apapun yang Allah suruh. Ya, karena kemarin sebelum sifat hidup juga termasuk sifat ilmu. Kita dikasih sifat ilmu sama Allah Ta'ala. Kita dikasih sifat irodah, punya keinginan. Ya, kalau buat kita nih irodah itu artinya keinginan. Kalau buat Allah artinya menentukan, ya. Gitu. Jadi secara zahir kita punya kudro, punya irodah, punya ilmu, punya hayat. Kita juga punya sama mendengar, punya basor melihat, punya kala bicara. Itu semua bagian sifat-sifat uluhiyah. Tapi sifat tersebut buat Allah Ta'ala disebut sifat hakiki. Kalau buat kita, sekalipun kita memiliki sifat tersebut, disebutnya sifat majazi. Itu bedanya. Ya, kalau Allah dari sifat kudro sampai sifat kalam, itu kan sifat ma'ani, sifatnya Allah Ta'ala. Itu buat Allah Ta'ala yang sifat hakiki, sifat yang sesungguhnya, mutlak, memang itu miliknya Allah Ta'ala. Kalau kita hakikatnya nggak punya itu sifat, tapi kita diberikan, dipinjamkan sama Allah Ta'ala, maka disebutnya sifat majazi. Kayak sekarang nih, kita juga hidup di sekarang, ya. Di dalam tauhid, Allah itu juga bersifat dengan sifat hayat, sifat hidup, ya. Bedanya apa? Bedanya hayatnya Allah Ta'ala itu disebut hayat hakikiyah, sifat hakiki, memang hidup punya Allah Ta'ala. Kalau hidup kita disebutnya hayat majaziyah, sifat majazi, hidup sementara. Jadi beda, ya. Ya cuma sama namanya saja, dari hidupnya saja. Secara hakikatnya jauh beda
mati buat kita nih bukan lawanan tapi pasangan. Karena hidup buat kita namanya arod. Kalau buat Allah sifat, makanya ada lawanannya, mustahil bersifat mati. Berarti Allah hidup selama-lamanya, gitu. Ya, hidupnya Allah itu tidak berawal, pun hidupnya Allah tidak berakhir. Ya, hidupnya Allah tidak bersabar, hidupnya Allah tidak berproses, hidupnya Allah tidak butuh ini dan itu, gitu. Jadi Allah wajib bersifat hidup, udah titik. Ya, itu hidup yang sejati, seperti itu. Makanya disebutnya sifat buat Allah Ta'ala. Kemudian mati lawanannya, sifat mustahilnya. Mustahil Allah itu mati. Ya, tuh. Tapi kalau buat kita, ya, sebagai manusia, kita hidup, iya, tapi bukan sifat. Apa? Arod namanya. Kalau arod itu, ya, berubah-ubah. Kalau sifat mah tetap, gitu ya. Makanya bahasa sifat itu cuma buat Allah Ta'ala. Sebenarnya begitu. Allah wajib bersifat wujud, ya kan? Berarti wujudnya Allah itu nggak berubah-ubah. Allah wajib bersifat ada. Sampai kapan? Ya selama-lamanya ada. Sebab wujudnya nggak berubah. Ya, termasuk Allah wajib bersifat hidup. Ya hidup terus. Mustahil mengalami mati, mustahil mengalami perubahan. Jadi hidup selama-lamanya. Sifat namanya begitu. Kalau buat kita bukan sifat itu hidup, tapi arod. Dan kenapa? Mengalami perubahan. Sebelum kita hidup, kita mati dulu, baru hidup sekarang. Itu pun sebenarnya bahasanya bukan hidup, tapi dihidupkan. Sebenarnya bahasa itu. Sehingga dalam Al-Quran sendiri ketika Allah bicara antara hidup dan mati, ya, itu selalu bahasa mati dulu yang disebut sama Allah Ta'ala. Ya, tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang telah menciptakan apa? Mati dan hidup. Ini buat siapa? Buat makhluk, buat kita. Makanya ketika Allah bicara hidup dan mati buat kita, Allah mendahulukannya mati dulu baru hidup. Khalaqal mauta wal hayata, mati baru hidup. Ya. Atau dalam ayat yang lain, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ya. Bagaimana kalian hai manusia bisa mengingkari nikmat Allah? Ya, bisa ingkar, ya, enggak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Padahal kata Allah, dulu kalian itu amwatan, makhluk yang mati, baru fa'ahyakum, maka Allah hidupkan kalian. Nah, ini biar kita tahu tuh, ya. Nanti keyakinan seperti ini buat menggiring kita supaya kita sadar bahwa kita nggak punya sifat hidup. Kalau sekarang hidup, berarti ada sesuatu yang harus kita jalani. Untuk apa ya saya hidup? Kenapa saya jadi manusia? Padahal Allah mampu jadi kita jadi hewan, jadi tumbuhan, jadi bebatuan. Allah mampu. Kenapa saya jadi orang? Jadi manusia? Kenapa saya dikasih hidup? Nah, itu tauhid akan mengiring ke situ supaya kita betul-betul mentafakurkan tentang hidup kita sebagai makhluk yang hakikatnya gak punya sifat hidup. Ya, karena yang punya sifat hidup cuma Allah Ta'ala. Makanya kalau buat Allah Ta'ala ini hidup sifat namanya, punya lawanan, maut, kematian, mustahil Allah mati. Tapi buat kita gak punya lawanan, hidup iya, tapi bukan sifat, arod. Kenapa? Karena ada perubahan, mati, hidup, mati lagi, hidup lagi, gitu. Ada proses. Ya, kita setelah hidup kapan? Setelah hidup itu ketika kita di perut ibu kita usia 4 bulan. Nah, usia 4 bulan tuh
ditentukan batas hidup kita. Ya, jadi semua di kita udah punya catatan di dalam namanya qadha mubrom, ketentuan yang udah pasti. Tentang apa? Tentang berapa lama hidup kita, dari mulai alam rahim sampai alam dunia. Ya, semua udah ada catatannya. Sekian puluh tahun, sekian puluh tahun, sekian puluh tahun udah ada catatannya. Itu kalau kemudian ada bahasa minta panjang umur bagaimana? Ya, kalau minta panjang umur itu masuknya ke dalam qadha mu'allaq. Jadi Allah punya dua ketentuan. Ada qadha mu'allaq, ada qadha mubrom. Kalau yang mubrom ini nggak bisa berubah. Segitu Allah tentuin ya segitu. Jadi bahasa panjang umur itu Pak, ya itu dalam bahasa qadha mu'allaq. Ya, qadha mu'allaq itu qadha yang bisa berubah-ubah. Makanya pemahaman tentang panjang umur ini para ulama berbeda-beda. Ada mana panjang umur situ bukan jumlahnya tapi kualitasnya, gitu ya. Ada juga kata ulama panjang umur ya panjang bilangannya, tetapi bilangan itu enggak melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan, gitu. Ya, sehingga dalam hadis pun kata Nabi khairun nas ya man qala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ya. Jadi dari hadis ini kita boleh minta panjang umur, ya, sekalipun batas usia udah ada ketentuan pasti. Tapi kenapa kita minta panjang umur? Kata ulama, minta panjang umur itu minta kualitas umurnya. Karena kata Nabi wa hasuna amalu, yang paling bagus itu umurnya panjang, bagus juga amalnya. Ya, jadi dalam pandangan agama panjang pendek hidup itu sama. Mau panjang mau pendek sama, mau lama mau sebentar hidup dalam dunia sama. Sebab ujung-ujungannya kita bakal ketemu pasangan hidup buat kita apa itu? Mati. Itu ya. Jadi yang dilihat bukan panjang pendeknya, bukan lama sebentarnya, tapi kualitas hidup yang diberikan Allah kepada kita. Makanya Nabi syahadat wa hasuna amalu, baik perbuatannya. Ya, sehingga para ulama banyak yang umurnya pendek, tapi kebaikannya nggak bisa habis. Ya, contoh seperti misalnya Al-Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi ini kita kenal, ya, mengarang kitab Riyadhus Shalihin, itu ya. Banyak karangan-karangan beliau ini, ya, termasuk beliau ini ulama mujtahid fatwa, ya. Di dalam ilmu fikih ini beliau punya pendapat-pendapat kuat tentang masalah peribadahan, ya, masalah hukum. Karangannya luar biasa banyak dan berbagai macam fan ilmu agama, ya hadisnya, ya fikihnya, ya tasawufnya dan lain sebagainya. Tetapi usianya berapa waktu meninggal? Baru 45 tahun dan belum menikah. Ya, Imam Syafi'i umurnya ya ketika meninggal ya usianya 55 tahun. Ya, itu kalau secara apa namanya kuantitas, ya itu kan belum tua-tua benar, masih gagah, apalagi 45 tahun. Kalau dibilang masih gagah banget, itu masih muda. Kalau yang udah usia 70 ngeliat usia segitu masih muda, masih gagah. Ya, tapi banyak ulama-ulama dulu yang umurnya ya gak panjang, ya, termasuk seperti Habib Husain Luar Batang tuh yang kita sering ziarahin. Beliau masih ya bujangan waktu meninggal. Ada yang mengatakan baru 18 tahun, ya ada yang mengatakan ada 25 tahun. Tapi dalam segi agama sudah berkualitas
kualitas usia seperti itu. Ya, orang yang udah meninggal tapi namanya masih harum, kebaikannya masih berjalan, manfaatnya masih dirasakan sama manusia yang hidup. Itu berarti secara zahir pendek usianya, secara hakikat panjang dia punya usia. Itu masuk panjang umur gitu. Ya. Jadi kita minta panjang umur nih, ya, menurut sebagian para ulama, kitanya udah mati tapi kebaikan masih jalan. Itu namanya panjang umur. Wa hasuna amal. Ya. Jadi makanya jangan cuma minta panjang umur. Kalau umur dikasih panjang, terus berpakai buat apa? Kalau bukan buat ibadah. Ya. Dengan orang mati masih muda, ya, tapi punya kebaikan ketimbang umurnya panjang, nggak ada kebaikan, ya berarti isinya kalau nggak dosa, ya kosong, nggak ada apa-apa. Itu berarti kuantitasnya panjang, kualitasnya dikit, bahkan kosong. Ya. Ini dalam sifat hayat, kita tengah dididik dalam memandang sisi hidup, bukan masalah lama atau sebentar. Bagaimana hidup kita yang sesaat, biar kata orang punya 100 tahun hidup dalam dunia, tetap aja pendek segitu mah. Ya, tetap aja ada batasnya. Gitu. Namanya juga hidup dalam dunia serba terbatas. Ya, serba dibatasi kita, ya usianya terbatas. Ya, termasuk kita capek dalam ibadah juga terbatas. Termasuk kita sabar juga ada batasnya. Ya, kita disuruh ngapain nih di dalam dunia? Disuruh ibadah. Ya, ibadah juga terbatas kok, nggak lama. Ya, disuruh sabar menghadapi kehidupan, nggak lama, sebentar. Gitu. Jadi yang difokuskan bukan lama atau sebentarnya, tengah berusaha kita di alam dunia ini menciptakan sebuah kualitas dalam hidup yang Allah pinjamkan kepada kita saat ini. Gitu. Sebab nih hidup dalam dunia berkata sebentar, 100 tahun panjang ya, itu kata kita panjang. Kalau dibanding di akhirat, ya itu sangat pendek dan singkat. Atau dibanding umat-umat terdahulu dah. Kalau umat terdahulu Pak, itu ada orang meninggal usianya 200 tahun, itu kata yang masih hidup ngomongnya begini, kasihan ya, masih muda udah mati. Ya, padahal ketika meninggal itu usianya 200 tahun, kata yang masih hidup katanya kasihan, usia masih pendek, masih muda udah mati. Ya, itu kata umat terdahulu. Ya apalagi kalau umat terdahulu ngelihat usia kita umat Nabi Muhammad, ya 100 tahun udah ngap-ngapan, itu udah capek. Ya, kata umat dahulu mah masih bocah udah mati gitu. Itu artinya apa? Artinya pandangan terhadap lama atau sebentar manusia itu beda-beda. Maka termasuk umat terdahulu juga bicara panjang atau pendek, ya itu bukan masalah itunya, tapi masalah bagaimana kualitas hidup mereka dalam masalah kebaikan dan masalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebab hidup dalam dunia ini sangat amat menjadi penentu buat kehidupan selanjutnya. Ini sekarang hidup nih, besok kita mati. Itu namanya disebutnya arod, pindah-pindah, berubah-ubah. Mati, hidup lagi. Nah, nanti hidup setelah kematian di alam dunia, barulah itu hidup yang abadi. Kalau sekarang boleh diistilahkan di alam dunia hidupnya berupa pinjaman, di akhirat hidupnya baru berupa pemberian. Jadi ada pinjaman, ada pemberian. Di dalam dunia kita hidup pinjaman. Kalau pinjaman sifatnya sementara, satu saat bakal diambil sama yang punya. Tapi di akhirat itu bukan dipinjam sama Allah, tapi diberikan. Kalau diberikan mah enggak bakalan mengalami kematian lagi. Namanya bahasanya diabadikan sama Allah Ta'ala. Maka kita sering sebut akhirat itu sebagai apa? Alam baka namanya. Alam bako gitu ya. Kalau bahasa Arab alam bako. Kalau itu kembali ke alam baka. Apa itu alam baka? Alam yang dimana kita hidup kita diabadikan sama Allah Ta'ala, tidak mengalami
lagi kematian. Tetapi hidup di sono ketentuannya ada di sini. Ya, enak gak enaknya, bahagia gak bahagianya, ya, senang atau susahnya di sono bagaimana di sini. Ini berkata hidup ya di alam dunia ada batasnya, sifatnya sementara dan sebentar, tapi menjadi penentu. Makanya di sini kita banyak diingetin tentang hidup di alam dunia. Bukan cuma Nabi, Allah sendiri yang mengingatkan tentang hidup. Bahkan dalam kajian tauhid kita diingetin, awas, hidup bukan punya engkau, hidup bukan milikmu. Kamu sebagai manusia, kata Allah Ta'ala, cuma punya hak pakai ya. Itu hidup milik aku. Gitu. Jadi ingat, kita ini hidup dalam dunia nggak punya hak milik termasuk hidup. Jadi nggak boleh ngaku-ngaku. Ya, kalau kita sekarang suka ngaku ini punya saya, ini hak saya, ini milik saya, itu pengakuan kita. Tapi secara hakikat kita nggak punya apa-apa. Termasuk hidup kita nggak punya. Lah kalau hidup aja menjadi modal utama bukan punya kita, lah apalagi yang lain. Berarti yang harus kita garis bawahi dalam hidup ini bahwa kita sebagai makhluk khususnya manusia tidak punya hak milik. Kita hanya punya hak pakai. Tuh pakai hidup, tuh pakai nikmat, tuh pakai fasilitas yang Allah kasih pakai ya. Itu. Ya. Kalau cuma punya hak pakai, punya siapa? Ya punya Allah. Maka Allah punya hak milik namanya, hak mutlak. Tuh. Jadi kalau Allah menentukan seseorang itu masuk neraka, kata ulama itu bukan bentuk kezaliman, itu bentuk keadilan Allah Ta'ala. Karena kalau zalim begini nih, kalau bahasa zalim, ya, kalau zalim itu Pak menggunakan punya orang tanpa izin, itu zalim namanya. Ya, nih di depan rumah kita ada ayam nih, bukan punya kita tuh, punya tetangga. Kita tangkap tuh ayam, kita potong, ya. Itu namanya ketika kita nangkap itu ayam, kita potong, lalu kita masak, kita makan, kita zalim itu namanya. Ya, emang kenapa? Karena ya mengambil yang bukan haknya, itu zalim. Tapi kalau itu ayam kita punya ayam 2, kita ambil 1, yang 1 kita lepas, tetap hidupnya 1 kita potong. Itu mah bukan zalim. Ya punya gua mau ngapain kayak gitu kan? Iya. Enggak ada orang yang bakal ngomelin kita. Kita lagi motong ayam gitu misalnya, ada tetangga datang ke rumah kita, maki-maki kita. Ya, ente udah berbuat zalim. Itu ayam 1 dilepas, dia tetap hidup. Itu 1 dipotong. Ya, kita bilang apa? Lah terserah gua, itu ayam gua. Kenapa? Milik namanya, punya, ya. Ayam saya gitu. Begitu kan Allah Ta'ala. Allah memasukkan sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Bukan zalim berapa? Ya punya gua ini mah, ya makhluk. Mau bagaimana itu sama Allah Ta'ala. Karena Allah namanya Malikun Mutlak, pemilik sejati. La yus'alu amma yaf'al. Enggak boleh ditanya-tanya terhadap apa yang Allah perbuat kepada makhluknya. Termasuk saat ini banyak musibah bencana. Di Cianjur, gempa bumi. Termasuk gunung meletus nih, ada juga. Gunung Semeru di Lumajang. Belum meletus beneran sih. Ya kan? Iya. Apa itu yang kena kita bilang ya? Kenapa ini begini ya? Kok Allah dia cipta bikin bencana di daerah, kan di situ banyak anak-anak kecil, banyak orang tua, banyak kaum perempuan, orang-orang lemah. Ya, jangan nanya kepada Allah, jangan dilarikan musibah kepada Allah Ta'ala. Kenapa ya Allah begini? Itu sebenarnya pertanyaan begitu salah. Ya, kenapa begitu? Karena semua ini milik Allah, Allah mau apain aja terserah. Jangan baru Cianjur, ini sealam dunia boleh terbalikin lagi sama Allah Ta'ala.
ya hak Allah Ta'ala, dan itu bukan bahasa zolim. Tuh, makanya menghadapi kehidupan di akhir zaman perlu kekuatan iman. Kenapa begitu? Supaya tidak terbersit di hati kita sifat suuzon terhadap Allah Ta'ala. Ini perlu iman tuh begitu. Jangan begitu dapat musibah, ya, kena bencana, baru teriak, ya Allah kenapa begini? Jangan ditanya Allah kenapa, tanya diri kita, kenapa ini terjadi? Begitu. Kenapa? Sebab kata Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Itu kata Quran begitu. Jangan ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi mereka, ini kita semua, yus'alun, bakal ditanya nanti. Kita bakal ditanya di hadapan Allah Ta'ala. Lu gue kasih hidup, dipakai buat apa? Gue kasih nikmat buat apa? Dikasih umur buat apa? Kasih sehat buat apa? Dikasih harta buat apa? Itu bakal ditanya kita. Kalau perbuatan Allah Ta'ala tidak bisa satu makhluk pun mengomentarinya. Jadi kalau ada musibah yang ditanya, jangan Allah tanya kita, perbuatan apa ya yang udah menyebabkan ini terjadi, gitu. Ya, nih menghadapi zaman begini Pak, perlu kita perkuat iman. Jadi kalau iman kuat, selalu melihat memandang keadaan zaman dan apapun yang terjadi, kembalikan semua kepada Allah Ta'ala sang pemilik sejati. Ya, kita aja punya ayam, yang satu kita mau potong, yang satu kita lepas, atau dulu kita potong, ya terserah kita. Orang ayam gue, kecuali kalau ayam tetangga kita ambil, kita potong, zalim namanya. Ini Allah melakukan apapun terhadap makhluk, ya punya Allah semua. Gitu kan? Allah mau apain kan? La yus'alu amma yaf'al. Enggak boleh tanya-tanya. Gitu. Tugasnya sebagai makhluk, iman dan husnuzon billah, sangka baik sama Allah Ta'ala. Itu. Makanya Allah ya ketika membuka ya memulai kitab sucinya namanya Al-Quran, itu Allah menyebutkan hanya dua namanya, dua sifatnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal nama Allah itu banyak. Di Al-Quran ada 99 Asmaul Husna namanya. Tapi yang menjadi pembuka Al-Quran Ar-Rahman, Ar-Rahim. Buat apa ini? Buat ngasih tahu kita bahwa Allah zat yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kalau Maha Penyayang dan Maha Pengasih, mustahil berbuat zolim, mustahil berbuat jahat, mustahil. Itu tuh yang harus kita jadikan patokan. Kalau ada musibah begini bagaimana ya? Ya musibah itu larikan kepada kita. Sebab setiap musibah yang terjadi selalu Allah iringi dengan sababnya. Ada sababnya. Itu katanya sih, wallahu a'lam ya, menurut berita, setelah ditelusuri kenapa di Cianjur terjadi gempa yang dahsyat. Padahal di Solo banyak pesantren, banyak kiai, tapi gempanya luar biasa. Ya, 3 kecamatan hancur, ribuan rumah rusak, 300 lebih korban nyawa. Katanya di sana ada kemaksiatan yang dahsyat. Apa itu? Ya, ada pesta LGBT. Tuh, ada pesta seks sesama jenis, homoseksual. Kalau pesta apa kan? Kalau bahasa pesta masa sendirian? Banyak nggak orang kalau pesta? Pesta pernikahan kita datang di situ, ramai nggak di situ? Ramai, banyak berarti. Kalau bahasa pesta kan banyak. Ini berarti banyak orang yang melakukan hubungan sejenis. Dan itu mungkin wallahu a'lam dibiarkan seperti itu. Jadi karena nggak ada yang negor, nggak ada yang ngasih tahu, Allah langsung turun tangan, Allah tegur tuh. Pakai apa? Tuh pakai gempa. Tapi kan permasalahannya kalau musibah udah datang, idza nazalatil musibah amman, atau ta'umul bala idza nazalat. Kalau musibah udah datang, ya rata, nggak pandang bulu, mau siapa kek, gitu. Ya, makanya dalam Al-Quran pun diingetin, ya, tuh, ya, takutlah kalian kepada satu musibah yang tidak hanya turun kepada orang yang berbuat salah. Emang namanya musibah itu ya pilih-pilih. Oh ini mah orang yang ibadah, oh cari nggak ibadah. Oh ini mah orang baik, cari yang nggak baik. Nggak begitu. Mau siapa ke situ? Mau baik, mau enggak, mau ahli ibadah,
mau rumah biasa, mau masjid sekalipun rata udah kena gitu. Dan makanya perlunya kita saling mengingatkan gitu, watawasau bil haqqi watawasau bis, saling ingatkan tentang ibadah. Jadi kalau ada orang di kampung diajak ayo ibadah, ayo sholat, ayo ke masjid, ayo ngaji, ya itu sebenarnya sebuah kewajiban buat kita semua saling ingetin. Ya, kenapa? Sebab kalau ada sebuah kemaksiatan dibiarkan di situ, kalau dia turun itu kayak Cianjur. Bahkan yang kena mungkin orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Pesantren hancur, rata sama tanah. Udah itu banyak santri, ada kiai, belajar agama. Kalau musibah udah turun, tahu bala semua kena. Ya, kata salah seorang ulama itu orang katanya kalau diajak buat ibadah, ayo ibadah yuk, ngaji yuk. Dia jawabnya begini, buat ente aja dah, urusin diri lu gitu, jangan pakai ngajak-ngajak gua. Maka jawaban itu sebuah pertanyaan nih, orang sudah dipenuhi dirinya oleh dosa. Ya, jadi kalau diajak ibadah jangan suka nyautin begini, urusin aja diri lu, pan ngurusin gua. Itu dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dosa tuh orang badannya. Ya, tuh diingetin begitu. Kenapa? Sebab ya kalau musibah udah terjadi, siapapun yang ahli ibadah sekalipun, ahli tahajud lagi, ahli sujud lagi, bakal kesapu, bakal penas. Itu baru musibah dunia, ya, baru musibah dunia. Yang sekalipun kena orang-orang yang nggak tahu apa-apa meninggal, ya itu kebaikan buat dia. Ini kayak di Cianjur nih, ya hampir 300 orang lebih kan yang meninggal. Itu yang ketahuan, mungkin yang belum ketemu mungkin masih banyak. Gimana itu ya, orang-orang nggak tahu apa-apa. Selama dia muslim, selama dia mukmin, dia meninggal pada seperti itu, dia matinya mati syahid. Ya, mati syahid kalau muslimah. Itu makanya setiap musibah dunia ada hikmah kebaikan di balik itu semua. Dan ini sifatnya karena terjadi kepada kita kaum muslimin, sifatnya bukan azab, tapi ini masih sebatas teguran. Tadi tuh, ini ada sebuah kemaksiatan, dibiarin, pada diem, nggak ada yang ngingetin, maka Allah yang tegur. Maka sebenarnya masih teguran. Kalau azab tuh Pak, kayak kaum terdahulu ya, kaum Samud, kaum Ad, diajak beriman dia nggak mau, nolak, malah ngatain para nabi, gitu. Kalau itu turun sebuah musibah baru azab itu namanya.